Pak Rudi adalah seorang pria berusia pertengahan 40-an. Bersama istri dan 2 anaknya. Mereka pindah ke rumah tua itu karena harga sewanya sangat murah. Sebagai keluarga yang baru pindah dari kota dan sedang dalam kesulitan ekonomi, Pak Rudi tak punya banyak pilihan. Rumah besar dengan harga terjangkau. Kita bisa tinggal dengan nyaman di sini, pikirnya saat pertama kali melihat bangunan itu. Namun, malam pertama mereka di rumah itu sudah menunjukkan tanda-tanda aneh. Tepat saat mereka selesai makan malam, terdengar suara tangisan perempuan dari dalam kamar kosong di ujung koridor. Istrinya, Bu Santi, segera bertanya kepada Pak Rudi, "Kamu dengar suara itu?" Pak Rudi menggeleng. Mencoba menyangkal meski jelas-jelas dia juga mendengar suara itu. Mereka memutuskan untuk mengecek kamar tersebut. Saat pintu terbuka, tidak ada apa-apa di dalam. Hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Piring-piring di dapur bergeser sendiri. Suara langkah kaki terdengar di malam hari. Dan sesekali anak-anak mereka melihat sosok perempuan di lorong yang menghilang dalam sekejap. "Ayah, aku lihat ibu sedang berdiri di lorong tadi malam," ujar anak bungsunya, Putri. Namun, ketika diperiksa, Bu Santi sedang tidur nyenyak di kamarnya. Pak Rudi mulai khawatir. Dia tahu ada sesuatu yang salah, tapi masih menolak untuk percaya bahwa rumah ini mungkin berhantu. Suatu malam, ketika Pak Rudi sedang bekerja di ruang tamu, lampu tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti seluruh rumah. Pak Rudi bangkit untuk mengecek sirkuit listrik. Tapi saat ia berjalan melewati koridor, ia melihat bayangan seseorang berdiri di sudut. Bu Santi. Panggilnya, tetapi tak ada jawaban. Perlahan, bayangan itu bergerak menuju arahnya. Jantung Pak Rudi berdegup kencang, kakinya terasa berat untuk melangkah. Saat bayangan itu mendekat, wajah pucat perempuan dengan mata kosong dan senyuman menyeramkan muncul di depannya. Pak Rudi terjatuh dan ketika ia bangun, ia sudah berada di kamarnya dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Keesokan paginya, Pak Rudi memutuskan untuk bertanya kepada tetua desa tentang rumah yang mereka tinggali. Rumah itu bukan tempat yang baik. "Nak, sudah banyak yang pergi dan tidak pernah kembali," kata Pak Harto, seorang pria tua yang dianggap sebagai sesepuh desa. Menurut cerita yang beredar, rumah itu dulunya dihuni oleh seorang janda yang tewas karena dibunuh oleh suaminya sendiri.
arwah janda itu diduga masih menghantui rumah. Mencari balas dendam terhadap siapapun yang berani tinggal di sana. Banyak yang mencoba, tapi mereka semua berakhir buruk. Tambah Pak Harto dengan nada serius. Meski demikian, Pak Rudi tidak bisa serta-merta pindah karena uang sewa mereka sudah habis terpakai. Malam itu, Bu Santi tiba-tiba terbangun oleh suara jeritan. Saat berlari menuju kamar anak-anaknya, ia menemukan Putri berdiri di depan cermin dengan mata terpejam, seolah sedang berbicara dengan seseorang. "Putri, kamu bicara dengan siapa?" tanya Bu Santi dengan suara gemetar. Putri hanya tersenyum dan berkata, "Ibu. Dia bilang kita harus pergi sebelum terlambat." Ketakutan semakin menghantui keluarga itu. Setiap malam, teror semakin menjadi. Bu Santi mulai mendengar bisikan-bisikan yang memanggil namanya dari balik dinding. Suatu hari, saat Pak Rudi sedang di luar untuk mencari bantuan, Bu Santi menemukan foto lama di dalam laci kamar mereka. Foto itu memperlihatkan seorang perempuan yang sangat mirip dengan sosok yang sering mereka lihat di rumah. Di balik foto itu tertulis, "Untuk suamiku tercinta. Semoga kita selalu bersama, di dunia maupun akhirat." Ketika Pak Rudi kembali, ia mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan. Istrinya duduk di sudut ruangan sambil menangis. Anak-anak mereka tidak bisa berhenti memegangi telinga seolah-olah mendengar suara yang sangat menyakitkan. "Kita harus pergi sekarang," teriak Bu Santi dengan wajah penuh ketakutan. Namun, ketika mereka mencoba keluar dari rumah, pintu utama tidak bisa dibuka. Suara langkah kaki semakin mendekat dari arah tangga, dan tiba-tiba terdengar suara tertawa yang sangat mengerikan dari kamar di atas. Malam itu, mereka semua terkunci di rumah tua itu, tanpa ada jalan keluar. Pintu, jendela, bahkan dinding seolah menolak untuk membiarkan mereka pergi. Pak Rudi dan keluarganya tidak pernah terlihat lagi oleh penduduk desa. Rumah tua itu tetap berdiri di ujung desa, sunyi namun mencekam, menunggu korban berikutnya yang berani mendekat.